Kalian pasti sering dengar istilah trias politika dari buku PKN yang kalian pelajari semasa sekolah kan? Dan tokoh-tokoh yang namanya sering terdengar tak bukan dan tak lain ialah John Locke dan Montesquieu. Dengan konsep pemisahan kekuasaan, trias politika terdiri dari 3 kekuasaan utama, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Tapi, tahukah kalian bahwa trias politika pernah melalui proses pengembangan sehingga menjadi konsep yang bisa menyesuaikan segala kondisi pemerintahan? Lalu, bagaimana sejarahnya? Apakah Indonesia juga menganut paham yang sama? Dan jika iya, apa alasannya? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab dalam video ini. Di video ini, terdapat 4 poin penting pembahasan, yaitu definisi dan sejarah singkat trias politika, teori pemisahan kekuasaan oleh para ahli, konsep pemisahan kekuasaan, dan penerapan trias politika di Indonesia. Tapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok yang turut berpartisipasi dalam video ini. Ada Yusna Elinisa, Arit Riyadi, Reski Saputra, Muhammad Jerry, Farhan Ali, Bianca Namira Mutiara Maulindia, Mentari, Oksyaduyani, dan saya sendiri Nadia Stefani Dinta. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, kami kelompok 4 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik Universitas Sriwijaya mempersembahkan Trias Politika dalam Politik Indonesia. Trias politika secara umum. Kata trias politika diambil dari bahasa Yunani. Tri artinya 3, as artinya pusat, dan politika artinya politik. Sehingga jika digabungkan akan berartikan 3 serangkai. Trias politika umumnya dipandang sebagai suatu konsep politik yang memisahkan satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Konsep ini diperkenalkan oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke. Kemudian, seiring waktu, trias politika disempurnakan oleh seorang filsuf Prancis bernama Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de Louis. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa trias politika adalah suatu ajaran yang mempunyai pemahaman bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sejarah trias politika. Kekuasaan sejenis trias politika sudah ada sejak masa Romawi kuno. Pada masa itu, terdapat beberapa perwakilan daerah, yaitu lembaga yang mewakili aspirasi masing-masing daerah. Namun, pemisahan kekuasaan tersebut menghadirkan tantangan besar seperti persaingan antara para dewan dengan kekuasaan tirani ataupun monarki. Lalu, puncaknya pada abad pertengahan 1000 sampai 1500 Masehi. Kala itu terjadi perang saudara yang pecah akibat sengketa 3 kekuatan politik ini. Setelah insiden itu, mulai muncul semangat baru di tengah kalangan cendekiawan Eropa untuk melakukan peninjauan ulang terkait pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain John Locke, Montesquieu, Rousseau, dan juga Thomas Hobbes. Konsep pemisahan kekuasaan. Adapun konsep pemisahan kekuasaan menurut pandangan para ahli. Yang pertama, John Locke. Menurut John Locke, pemisahan kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif atau yang membuat undang-undang dan pengadilan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau menjalankan undang-undang dan pengadilan. Yang ketiga, kekuasaan federatif atau melakukan hubungan dengan negara lain. Montesquieu yang berkebangsaan Inggris meninjau bahwa konsep ini tidak sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada di Inggris, sehingga ia melakukan pengembangan terhadap konsep tersebut. Yang kedua, pandangan menurut Montesquieu. Setelah dilakukan pengembangan dari teori pemerintahan kekuasaan memilik John Locke, Montesquieu menciptakan teorinya sendiri, yakni kekuasaan legislatif untuk membuat perundang-undangan, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan perundang-undangan, dan kekuasaan yudikatif untuk mengadili pelanggaran terhadap kekuasaan tersebut. Konsep memiliki Montesquieu ini menjadi konsep paling berpengaruh di dunia dan dikenal sebagai istilah trias politika. Bagaimana sih konsep trias politika itu?
Jadi, dalam trias politika terdiri dari 3 kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif, kedua, kekuasaan eksekutif, dan ketiga, kekuasaan yudikatif. Pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang bertujuan membuat dan menyusun undang-undang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan tujuannya adalah melaksanakan undang-undang dalam sistem pemerintahan. Dan ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan tujuannya adalah bertanggung jawab dalam mempertahankan undang-undang dan melakukan peradilan terhadap rakyatnya. Di materi Trias Politika ada juga penerapan Trias Politika. Penerapan Trias Politika di Indonesia sebelum amandemen. Trias Politika di Indonesia diterapkan secara tidak murni sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Lembaga-lembaga yang berperan bersama Presiden dalam sistem pemerintahan ialah MPR, DPR, MA, DPA, dan BPK. Dengan MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi setelah Undang-Undang 1945, MPR bertugas menetapkan undang-undang dasar, sedangkan DPR bertugas dalam menyetujui, memajukan rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu, terdapat presiden yang bertugas untuk melaksanakan pemerintahan berdasar undang-undang tersebut. Kemudian ada MA dengan kekuasaan yudikatifnya berhak memberikan pengadilan terhadap setiap pelanggaran. Kekuasaan konsultatif yang dimiliki DPA memiliki fungsi untuk memberikan nasihat sekaligus pertimbangan kepada pemerintah. Dan yang terakhir ialah BPK yang berwenang untuk mengawasi keuangan negara dengan kewenangan eksaminatif. Penerapan Trias Politika di Indonesia sesudah amandemen. Lembaga negara yang berperan dalam proses dijalankannya proses Trias Politika tidak hanya MPR, DPR, MA, dan Presiden, baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, konsep Trias Politika tercermin dengan Mahkamah Agung yang memiliki kepatuhan undang-undang dan melakukan peradilan terhadap pelanggaran. Lalu ada BPK yang mempertahankan kekuasaan aks. Alasan penerapan Trias Politika di Indonesia karena negara Indonesia merupakan negara dengan kedaulatan yang terletak pada tangan rakyat, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu mengikuti keinginan rakyat. Meski tidak diterapkan secara sempurna, namun konsep Trias Politika dapat tercermin dari DPR, DPR, dan DPD sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden sebagai pemegang kekuasaan, serta MK dan MA sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Selain itu, alasan diterapkannya Trias Politika di Indonesia itu karena negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan tinggi pada rakyatnya. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang bersistemkan peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Maka dari itu, jenis lembaga manapun harus mengikuti keinginan rakyat agar lebih adil, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, pun yudikatif. Jika ada penyimpangan dari kinerja lembaga-lembaga tersebut, maka akan berdampak buruk pada politik negara. Pembagian kekuasaan ini juga sangat dibutuhkan agar tindakan semena-mena pada pemerintahan ataupun lembaga-lembaga tidak terjadi. Hal tersebut sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat dengan berorientasi pada hukum. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Trias Politika ialah sebuah paham pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama ialah kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang,
lalu ada kekuasaan eksekutif yang bertujuan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang bertujuan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Kita juga menjadi tahu bahwa teori hasil pengembangan Montesquieu lah yang menjadi teori pemisahan kekuasaan paling berpengaruh di dunia, termasuk di Indonesia. Meski Indonesia tidak menerapkannya secara murni, tetapi konsep res politika bisa kita lihat dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, seperti DPR, MPR, dan DPD sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan yudikatif. Nah, jadi itulah sejarah singkat teori pemisahan kekuasaan, konsep res politika, dan penerapannya di Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua ya. Saya, perwakilan dari kelompok 4, mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.